Anak buah Prof. Yusril ini pertanyakan pernyataan aneh SBY soal hukum dan keadilan. Abadikini.com, Jakarta. Setelah gerombolan loyalis Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerang pengacara Yusril Iza Mahendra secara pribadi, kini giliran Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyinggung soal hukum yang mungkin bisa dibeli, tapi keadilan tidak. Dalam cuitannya di Twitter pribadi SBY yang bercentang biru, SBY menyindir soal kemungkinan penegakan hukum di Indonesia yang bisa dengan mudah dibeli dengan uang. SBY menegaskan jangan sampai keadilan di negeri ini bisa dibeli dengan uang. Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan, tulis SBY. Sejak cuitan itu mencuat di lini masa, banyak tokoh termasuk kalangan Koalisi Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2 yang mempertanyakan apa kode di balik pernyataan ambigu tersebut. Pernyataan itu pun tak lepas dari sorotan Wakil Sekjen DPP Partai Bulan Bintang Solihin Pure. Menurut Pure, cuitan SBY ini seolah memperkuat isu politik yang tengah dimainkan PD. Mereka memainkan drama playing victim seakan-akan anaknya AHY dan PD tengah dizolimi untuk mencari simpati rakyat. Padahal menurut saya ucapan SBY bahwa hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Ini adalah sebuah pernyataan yang aneh, sebab penegakan hukum dan keadilan itu tak bisa dipisahkan. Penegakan hukum yang benar adalah cermin keadilan itu sendiri, tegas Pure. Saya jadi ingin bertanya, apa mungkin SBY merasa tak terbiasa memainkan uang untuk urusan hukumnya, bahkan untuk sekedar administrasi melalui prosedur yang ada? Kalau merasa tidak pernah menggunakan uang untuk urusan hukum, maka jangan belokkan gugatan keempat bekas anak buahnya yang ajukan judicial review di MA dengan menggandeng Yusril Iza Mahendra sebagai kuasa hukum itu seolah identik dengan perlawanan uang. Itu sama saja tuduhan, tambahnya. Sekali lagi, kata Pure, penegakan hukum dan keadilan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan bahkan tak bisa diubah oleh kuasa uang. Mau uang seabrek-abrek. Kalau materi permohonan dalam judicial review realistis dan dapat meyakinkan para hakim MA, maka pasti akan dimenangkan, sindir Pure. Untuk itu, saran saya para kader Demokrat lebih baik persiapkan argumen. Kalau partainya ADART tidak mengandung unsur oligarki, nepotisme dan kecenderungan diktator, maka kenapa harus takut? Tinggal sanggah dan lawan saja nanti. Toh yang digugat juga bukan mereka, tapi keputusan Kemenkumham, tandas Pure. Pure menilai, keempat kader pecatan partai kubu SBY itu justru tak punya kuasa yang dominan. Buktinya mereka tersingkir dari partai berlambang Mercy itu. Mereka tersingkir justru karena kuatnya pengaruh SBY dan Cikeas Circle. Sebaliknya lanjut Pure, keempat kader tersebut sedang berupaya memulihkan hak-hak mereka yang tercederai karena kongkal-lingkong aturan ADART. Jadi dalam konteks ini mereka adalah yang terzalimi oleh kekuatan politik oligarkis yang diduga didukung lewat batas-batasan aturan ADART, yang diduga syarat untuk melindungi kepentingan Cikeas Family. Kata Pure menambahkan. Jadi jangan dibalik. Apalagi dibelokkan seolah mereka mendompleng kekuasaan dari Kabinet Jokowi. Bukannya Kemenkumham yang representasi kekuasaan Jokowi yang justru telah mengesahkan kubu mereka. Nah kalau sekarang mereka tengah menempuh jalur hukum untuk membela hak-hak mereka dari kuasa dominan kelompok Cikeas yang terlalu besar kuasanya di PD, kenapa tidak? Kok Pak SBY malah mellow? Sindir Pure. Nah kalau menempatkan anak dan mantu di jabatan utama partai, itu kedilan juga bukan Pak SBY. Kelakar Pure mengakhiri pernyataannya.